Lanjut lagi, ini masih sambungan dari episode lalu. Seru banget ngomongin soal paradoks marketing. Paradoks marketing tuh ngomongin soal hal-hal yang ketika dilakuin di marketing kita butuh lakuin, tapi nggak boleh berlebihan. Karena begitu berlebihan, dia jadi beracun dalam tanda kutip gitu. Padahal ini benefit. Jadi obat ketika terlalu banyak jadi racun. Vitamin ketika terlalu banyak jadi racun. Orang baik yang terlalu baik akhirnya juga nggak mendidik. Kayak anak yang orang tuanya baik dipegangin terus gitu ya supaya nggak jatuh, akhirnya anaknya juga jadi nggak belajar, nggak mandiri, nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa ngeplan dan sebagainya. Kemarin kita ngomongin soal paradoks pertama yaitu short term versus long term gitu. Ini topik enteng-enteng tapi percaya nggak percaya banyak banget profesional yang terjebak sama paradoks ini. Nah hari ini kita mau ngomongin soal paradoks yang kedua, ngomongin soal eksplisit dan implisit. Nah, itu apa sih gitu kan. Jadi ini sebenarnya ngomongin tentang consumer insight. Kalau ngomongin research, ngomongin tentang cari insight konsumen ketika kita bikin produk, mau bikin marketing campaign, mau bikin iklan, mau bikin marketing strategi, biasanya kita start dari insight. Insight-nya apa sih gitu kan. Nah, implicit eksplisit tuh gimana sih ketika kita butuh insight? Biasanya kan kita research, kita tanya, entah itu in-depth interview, entah itu FGD, entah itu apapun. Nah, seringkali grup yang satu ya, grup yang eksplisit itu menelan bulat-bulat omongan dari konsumen dalam sesi research itu, apapun itu, mau IDI, in-depth interview, mau FGD, mau apapun itu ditelan bulat-bulat dan seolah-olah ini sabda Tuhan gitu, maksudnya ini seolah-olah ini tuh udah pasti benar gitu ya. Padahal seringkali konsumen tuh juga nggak tahu apa maunya. Jadi ketika ditanya, bukan berarti terus habis itu yang sesungguhnya. Otak kita itu punya kemampuan untuk merasionalisasi dan itu terjadi secara bawah sadar. Karena otak kita memang butuh punya goal kan, survival ya. Otak kita tuh punya goal survival, punya program survival dengan seek pleasure atau avoid pain. Sehingga ketika ada sesuatu yang sebenarnya kita nggak ngerti, otak akan berusaha cari disambung-sambunginnya bisanya gimana ya. Dan ketika disambung-sambungin itu bukan kita niat bohong ya, itu benar-benar terjadi secara bawah sadar aja ya, memang mekanisme survival kita begitu. Terus habis itu terus kita bisa nemuin. Termasuk ada satu penelitian orang yang split brain itu kan otak ada otak kanan ada otak kiri, di tengahnya tuh ada namanya corpus callosum gitu ya. Corpus callosum tuh kayak got yang nyambungin duanya. Nah corpus callosumnya tuh putus karena kecelakaan, ada juga yang karena kelainan, sehingga otak kanan dan otak kirinya seolah-olah tidak ngomong gitu ya. Jadi kan kita udah tahu ya, otak kiri ngontrol bagian tubuh kanan, otak kanan ngontrol bagian tubuh kiri. Nah terus habis itu dikasih percobaan, mata kanannya itu ngelihat sesuatu, mata kiri ditutup, sehingga otak kanannya lihat, otak kirinya yang lihat gitu ya. Nah terus habis itu ditanya apa gitu, atau sebaliknya gitu. Nah harusnya kan nggak bisa ngomong gitu. Nah jadi ketika yang ngelihat itu satu bagian otak dan bagian otak lain itu tidak tahu gitu ya, harusnya dia nggak bisa gitu. Nah nggak bisa jawab ya, tapi ternyata dia bisa jawab gitu. Termasuk ada orang yang udah buta gitu ya, buta karena kecelakaan, terus habis itu otaknya belum menerima gitu ya, otaknya belum menerima sehingga otaknya masih berusaha merangkum gitu ya. Terus habis itu ketika ditanya, ini lihat berapa, ini angka berapa? Salah, tapi dia yakin saya lihat gitu. Tapi begitu dikasih angka ini berapa, 3, enggak, dia jawabnya enggak 3, dia jawabnya bisa 1. Ya kayak tebak-tebakan aja. Tapi dia sepenuh hati percaya bahwa bahwa dia melihat dan apa yang dia jawab itu sesuai dengan apa yang dia lihat. Gitu. Karena itu tadi memang otak manusia itu punya tendensi untuk merasionalisasikan, untuk punya tendensi untuk making sense dari apapun yang dia terima, gitu kan. Bahkan denial itu tuh sebenarnya juga ketika orang denial itu kan bukan secara nggak selalu secara conscious kita denial, tapi juga bisa secara unconscious. That's why makanya harus hati-hati karena memang manusia terlahir dengan kemampuan untuk merasionalisasikan tadi gitu kan. Nah sama ketika kita beli barang juga saya selalu ngomong ya otak tuh ada 2 sistem ya, conscious sama subconscious gitu kan, yang which sebenarnya ini gradient, bukan cuma hitam putih tapi ada gradasinya gitu ya. Makin ke atas dia makin conscious, makin ke bawah makin subconscious gitu, karena dia tinggal adanya di mana gitu. Karena purchase decision making pun juga sama gitu. Kadang systematic, ada namanya systematic thinking. Satu lagi adalah heuristic
thinking atau heuristic processing, systematic processing. Systematic processing atau systematic thinking adalah masa di mana kita ketika melakukan sesuatu itu dilihat satu-satu. Contohnya apa? Ketika kita nonton iklan sehari-hari, lagi nongkrong di rumah nonton TV, aduh nggak ada kerjaan, lihat-lihat switch channel, ada iklan. Nah, iklan yang ditonton secara tidak sengaja itu kita proses sebenarnya secara heuristik. Kita nggak liatin detail satu-satu, jadi lihatnya sambil lewat aja. Nah, tapi ketika kita terus habis itu dipanggil, Bapak, Ibu, saya dari perusahaan X mau research tentang iklan produk kita yang tayang di TV. Datang nih, coba di-setelin. Nih, coba ya, Ibu, saya tunjukin iklan, tolong diperhatiin, nanti saya tanya. Nah, begitu dia kan udah tahu konteksnya saya akan ditanya. Jadi begitu dia ngeliat iklan, dia akan ngeliat iklannya lebih lebih detail. Jadi systematic processingnya dipakai, bukan heuristic processingnya, gitu kan? Dipakai sehingga dia mulai detail. Dan ketika tanya, menurut Ibu gimana? Bagus sih, tapi coba kerahnya tadi yang situ kurang rapi. Nah, dia akan jadi begitu. Padahal ketika sehari-hari nonton, dia nggak akan menghitung, gitu kan? Atau dia ngomong, kayaknya modelnya kurang berwibawa ya. Padahal kalau nonton sehari-hari enggak gitu. Jadi itu harus hati-hati gitu. Jadi kita harus tahu purchase decision making pun juga sama gitu. Ada purchase decision making yang terjadi melalui systematic processing, artinya cukup detail satu-satu. Ada purchase decision making yang prosesnya heuristic processing, sehingga orang sambil lalu aja. Jadi orang nggak begitu tahu detail. Nah, pengaruhnya apa ketika kita tahu dua ini? Cara nanya brand yang prosesnya sistematik itu berbeda dengan heuristik gitu kan. Contoh misalnya ketika kita beli kopi gitu kan, kita ke kantor terus mampir dulu beli kopi gitu ya. Kadang-kadang kita pengen coba hal yang baru gitu kan. Bisa subliminal gara-gara dengar teman atau ngeliat teman nyobain ada kopi rasa baru gitu ya. Tapi kadang-kadang ada waktu-waktu bahkan di brand yang sama itu kita otomatis saja milih itu lagi, misalnya mochaccino gitu kan, ya udah kebiasaan aja. Dan kalau ditanya kenapa sih Ibu milih ini, dia cuma bisa bilang aduh gimana ya udah biasa itu. Dia nggak bisa artikulate. Coba inget-inget lagi, kira-kira apa awalnya kenapa bisa jadi kebiasaan. Nggak bisa gitu loh, karena ya nggak selalu semuanya lewat systematic processing, kadang-kadang lewat heuristic processing. Jadi bahayanya systematic dan heuristic ini bahkan terjadi di brand yang sama, itu bisa diproses secara beda over the time gitu. Jadi nanyanya pun juga harus hati-hati gitu kan. Sama ketika kita nanya kalau suka lagu tertentu gitu, kenapa sih kamu suka lagunya siapa yang lagi tren sekarang ya, misalnya lagunya Katy Perry gitu ya, kenapa sih suka lagunya Katy Perry? Oh, apa karena artisnya Katy Perry? Nggak juga, ada lagunya Katy Perry yang nggak disukain karena nadanya. Oke, coba nadanya kita ambil yang mirip-mirip terus kita rubah, apa masih suka? Belum tentu juga. Karena liriknya liriknya diambil, masukin, cemplungin ke lagu lain, apakah suka? Nggak juga gitu. Jadi apapun yang kita suka itu nggak semudah untuk terus habis itu kita pretelin gitu ya. Nggak kayak mobil ada spare partnya terus kita tahu ini jalan karena apa? Oh, karena busi itu, ya udah ambil businya tuh kan nggak jalan gitu kan. Tapi ketika ini ditempelin ke yang lain nggak sesimpel itu gitu. Jadi begitu juga soal soal suatu brand gitu, nggak selalu bisa ditanya kenapa, dia pun nggak selalu tahu gitu. Kita harus tahu processingnya tuh yang dipakai apa. Ketika processingnya sistematik, kita bisa nangkep yang eksplisit yang diomongin. Ketika processingnya lagi heuristik, nanya begitu nggak akan bisa. Contoh, kita tanya, coba dari iklan saya yang 30 detik ini, bagian mana, detik keberapa, adegan apa yang membuat Bapak Ibu membeli produk saya? Nggak bisa jawab, bos, gitu loh, nggak bisa gitu loh. Gitu kan sebagian besar orang nggak akan bisa jawab gitu. Ada orang-orang yang bisa jawab karena apa? Karena memang dia punya kebutuhan. Misalnya, memang saya lagi cari laptop yang prosesornya tinggi gitu ya. Terus iklan itu ngomongin soal prosesor, jadi pas itu, iya nih saya cari gitu. Tapi produk yang sama dengan orang lain bisa aja processing yang berbeda sehingga dia nggak bisa sebutin itu gitu. Maka dari itu sebenarnya butuh kebesaran hati juga untuk juga bisa nangkep yang implisit, yang tidak terucap gitu ya. Kayak bedanya orang yang enak dicurhatin gitu kan. Ada ya zaman dari kita dari SMP, SMA gitu, ada teman-teman yang enak dicurhatin, ada yang enggak gitu loh. Padahal dua-duanya dengerin. Bedanya adalah yang satu dengerin pakai kuping, yang satu dengerin pakai otak, yang satu dengerin pakai hati. Gitu. Jadi beda banget gitu, dan kita lebih nyaman sama yang pakai hati gitu. Karena walaupun dan manusia tuh punya kemampuan untuk ngedetek nih, kayaknya dia pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu bukan cuma sekedar dengerin, tapi dia dengerin dan dia meng-empathize, dia
ngebangun empati tentang apa yang dirasain gitu kan. Nah, contoh lain lagi adalah ya di kasus lain ya, banyak situasi di mana orang ketika ditanya orang nggak tahu apa maunya karena memang experience-nya belum ada. Contoh kalau kita ngomongin iPad, sebelum iPad diluncurin, apakah ada orang bilang saya pengen iPad? Enggak gitu loh. Jadi orang nggak pengen iPad sampai dia ngelihat iPad dan nyobain. Orang nggak pengen make money dari saham yang kemarin rombongan rame-rame pas awal pandemi ya, kan banyak itu masuk tiba-tiba trading saham. Sebelum dia ngelihat orang-orang mulai make money yang luar biasa dari saham gitu. Jadi pleasure itu seringkali nggak muncul sebelum experience-nya terjadi gitu kan. Pleasure itu nggak nempel di barang sampai experience-nya terjadi. Begitu experience terjadi, jadi reference, oh saya kalau pakai itu saya dapat pleasure gitu. Tapi pleasure-nya itu tidak menempel di barangnya gitu kan. Jadi ketika experience-nya belum terjadi, susah untuk orang secara eksplisit atau literal ngomong bahwa oh saya mau itu. Nah, maka dari itu kita butuh untuk mengcapture implicitnya juga. Bukan berarti eksplisitnya nggak berguna ya, berguna juga. So, paradoksnya, kesimpulannya, paradoksnya adalah ada yang terlalu brutal untuk nanya semua yang kita pengen tahu gitu kan, yang kita nggak tahu gitu. Dan bahayanya adalah jawaban apapun yang terlontar dari si responden itu dipegang banget. Itu bahaya gitu ya. Nah, tapi ada juga yang sama sekali dia pede bahwa orang itu nggak tahu apa yang dia mau gitu kan. Jadi nggak usah consumer research, nggak usah ditanya-tanya, mereka nggak tahu. Saya percaya sama sesuatu yang implisit. Jadi saya amati aja, oh dia ini gitu kan. Yang ya bisa aja benar, tapi sulit untuk dinilai kebenarannya sampai akhirnya itu terjadi gitu. Jadi dua itu. Nah, baiknya gimana? Baiknya adalah yang kita harus lakukan sebenarnya untuk ngatasin paradoks ini. Pertama adalah kita ngerti dulu buying journey-nya kayak apa. Apakah dia pakai systematic atau heuristic processing gitu. Untuk tahu itu apa, ya dilihat ini banyak faktor ya. Ini high involvement atau low involvement product. Dia buyer in need atau impulse buying misalnya, itu pengaruh gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Terus silakan tanya apapun yang mungkin ditanyakan gitu ya. Tapi harus hati-hati untuk bisa menilai bahwa pertanyaan ini itu sebenarnya jawaban dia bisa aja nggak akurat karena ya banyak hal, karena sebenarnya dia cuma rasionalisasi doang dan lain sebagainya gitu. Dan yang paling penting adalah setelah apapun yang diomongin itu kita tangkap, kita catat, kita juga harus juga memperhatikan implisitnya dengan ngelihat gesture-nya, ngelihat mimiknya dan lain sebagainya gitu. Dan di sana sebenarnya ilmu behavioral science banyak berperan, karena ilmu behavioral science tuh macam-macam ya, termasuk bisa kita bisa ngedetek sesuatu tanpa orang ngomong gitu, karena yang didetek adalah respon biologisnya gitu kan, baik melalui eye tracker, melalui EEG, melalui GSR dan lain sebagainya. Jadi banyak banget. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya jangan terlalu ke kiri, which semua yang eksplisit, semua yang diomongin sama responden itu benar, tapi juga jangan terlalu ke kanan. Selalu nggak percaya sama apa yang diomongin orang dan enggak orang nggak tahu, yang tahu cuma kita. Enggak. Jadi dua-duanya itu ada benarnya, tapi dua-duanya juga punya kelemahan. That's why bisa mengcombine itu yang membuat kita bisa ngatasin paradoks ini gitu.